Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan bersama-sama belajar mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi daripada mata kuliah ini. Begitu juga terkait capaian pembelajaran daripada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baik, poin yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh lembaga pendidikan. Poin berikutnya terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, sikap. 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya. B. Pengetahuan umum. Mahasiswa mampu memahami, menguasai konsep manajemen sarana dan prasarana, dasar-dasar sarana dan prasarana, dasar pengadaan sarana dan prasarana, dasar inventarisasi sarana dan prasarana, dasar pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana, dasar pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dasar penghapusan sarana dan prasarana. C. Keterampilan umum. 1. Mahasiswa mampu menempatkan diri secara tepat dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 2. Mahasiswa mampu bekerja sama secara profesional dalam melaksanakan tugas yang diemban. D. Keterampilan khusus. Mahasiswa mampu melaksanakan manajerial dan administrasi, baik secara konsep maupun teknis. 2. Mahasiswa mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengevaluasi secara profesional. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran, sekarang siapa di antara teman-teman yang tahu pengertian sarana dan prasarana pendidikan? Baik, pengertian sarana dan prasarana pendidikan, yang pertama, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, seperti bangunan kampus ataupun sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui definisi dari sarana dan prasarana, sekarang kita berlanjut ke definisi daripada manajemen sarana dan prasarana. Menurut Bafadal, manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari manajemen sarana dan prasarana? Ada yang tahu? Baik, jawabannya ada dua. Yang pertama, karena manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan penunjang keberhasilan daripada kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dengan adanya manajemen sarana dan prasarana, maka peralatan maupun material penyelenggara pendidikan dapat terjaga dan terawat secara maksimal. Kemudian, apa sih perbedaan daripada sarana dan prasarana? Baik, di antara perbedaannya yang pertama dari segi bentuk. Untuk sarana sendiri, ukurannya cenderung lebih kecil daripada prasarana dan biasanya dapat dipindahkan, seperti buku, meja, dan kursi.
Sedangkan prasarana sendiri biasanya ukurannya lebih besar dan menetap di suatu tempat. Contoh, gedung, lapangan, masjid, dan area parkir. Selanjutnya dari segi fungsi. Untuk sarana sendiri mempermudah penyampaian materi ajar dan prasarana memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Poin berikutnya terkait sifat. Nah, sifat sarana apabila digunakan terus-menerus jumlahnya akan menyusut atau habis pakai. Sedangkan prasarana dapat digunakan berulang kali namun kemampuannya akan berkurang. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar apa sih sebenarnya tujuan daripada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Adapun tujuannya yang pertama adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga adalah untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai di saat diperlukan oleh semua personil daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Oke teman-teman, sampailah kita pada penghujung pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, di mana manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas di lembaga pendidikan itu selalu siap pakai di setiap saat, pada saat dibutuhkan oleh personil daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, prinsip administratif. Prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yang berarti semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, prinsip kekohesifan. Ini berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sebuah lembaga pendidikan hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak dari semua sivitas lembaga pendidikan. Oke teman-teman, dari materi yang kita pelajari dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pendayagunaan sebuah sarana ataupun peralatan, baik itu yang sifatnya kecil maupun besar, dengan tujuan agar sebuah lembaga pendidikan itu dapat menciptakan atmosfer pendidikan yang nyaman, sehingga peserta didik dapat memperoleh ilmu dengan maksimal dan menjadi keberhasilan bersama, baik itu lembaga pendidikan maupun peserta didik. Nah, itulah teman-teman materi kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nah, sebagai informasi, di pekan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan membahas
tentang konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baik, sebagai tugas untuk kita semua, nanti sebelum pertemuan itu diwajibkan setiap kita untuk membaca satu artikel yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.